Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kais sudah meluangkan waktunya untuk menerima saya melakukan wawancara seputar kasus dilema etika yang sering terjadi atau yang biasa Bapak tangani di sekolah ini. Mungkin yang pertama Pak Kais, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Mungkin bisa diceritakan bagaimana Bapak mengidentifikasi jika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kalau kita mau berbicara penanganan kasus yang tentu kasus itu menurut ukurannya pelapor dirinya benar dan pelapor yang lain juga mengatakan benar, artinya dua kasus ini yang tidak bisa kita langsung memutuskan siapa yang benar siapa yang salah. Tentu saya sebagai kepala sekolah mengambil inisiatif bahwa ketika ada kasus yang masih membingungkan siapa benar siapa salah, tentu langkah awal yang saya lakukan, saya harus memanggil pelaku-pelaku untuk kemudian saya lakukan identifikasi masalah yang terjadi. Ini untuk mendengarkan ya? Ya, untuk mendengarkan. Ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama mungkin seperti tadi, keputusan ini menyangkut artinya dua-dua kasus yang terjadi itu sama-sama benar, karena disebut dilema etika karena dia dua-duanya benar. Langkah yang saya lakukan di sekolah, kalau yang kedua-duanya benar, saya biasanya memanggil dulu orang untuk dimintai ceritanya, masalahnya apa. Kemudian setelah kedua-duanya saya sudah dapat mengidentifikasi masalahnya, kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menghadirkan kedua-duanya untuk kita berembuk solusi apa yang terbaik. Nah, seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Langkah yang saya ambil seperti tadi saya katakan tadi, ketika saya sudah dapat mengidentifikasi masalahnya masing-masing, lalu saya menghadirkan berdua, lalu solusi bagaimana kita bisa kalau misalnya itu masalah yang bisa saling memaafkan, kita mau saling memaafkan untuk kemudian kita kembali seperti biasa. Jadi mencari solusi terbaik. Ya, solusi terbaik. Selanjutnya, apakah Bapak punya waktu khusus untuk menangani masalah atau mungkin begitu ada masalah langsung diselesaikan di tempat? Kalau punya waktu khusus tidak, tetapi ketika ada masalah, saya harus cari waktu untuk dudukkan bersama antara punya masalah dengan yang punya masalah lainnya. Kemudian ada enggak teman di sekolah ini yang bisa membantu mempermudah Bapak dalam mengatasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Kalau persoalan antara siswa dengan siswa, tentu saya sebagai kepala sekolah selalu melibatkan keterlibatan wali kelas untuk kemudian bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Gitu. Termasuk mungkin kesiswaan juga Pak? Termasuk kesiswaan. Kemudian mungkin yang terakhir ini Pak, dari kasus-kasus dilema etika yang biasa Bapak selesaikan, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus-kasus yang sering muncul? Jadi kasus yang saya sering tangani sebenarnya agak berat-berat, tetapi kemudian setelah saya melakukan identifikasi masalah, kemudian saya mendengarkan masalahnya masing-masing berbagai pihak, kemudian saya hadirkan kedua pihak, kemudian ternyata dari kedua pihak itu pelajaran yang berharga itu untuk saling memaafkan. Dan alhamdulillah itu jalan.
Cuma mungkin memaafkan itu selalu menjadi Iya, solusi yang solusi yang terbaik. Nah, tidak tahu mungkin suatu saat kita butuh Iya. pertolongan dari orang-orang Orang-orang itu. punya masalah. Iya. Terima kasih Pak Kais atas waktunya. Semoga Pak Kais semakin sukses ke depan. Amin, amin. Bisa menyelesaikan ke depan jika ada masalah yang muncul bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kais. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak Kais karena sudah menyumbangkan waktunya untuk menerima saya dalam hal melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang dilema etika dalam pengambilan keputusan, termasuk juga bujukan moral. Ya. Baik, Pak Kais, mungkin yang pertama saya ingin mengetahui selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dia masuk dalam kasus rujukan moral. Terima kasih. Begini Pak, kadang-kadang ya, sepengetahuan saya, ini ada perbedaan antara dilema etika dan etika moral. Ya, betul. Kalau dilema etika itu menyangkut dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya Sama-sama benar. mengandung kebenaran. Iya. Sedangkan rujukan moral, ya ada satu kebenaran dibawa di dalamnya, dan ada satu yang bertentangan dari aturan-aturan yang ada atau regulasi. Iya, betul. Jadi mungkin intinya bahwa dilema etika itu untuk kasus yang dua-duanya benar, dua-duanya mengandung nilai kebajikan, sedangkan bujukan moral itu sesuatu hal yang namanya keputusan yang kalau kita ikuti keputusan yang salah. Ya. Ada satu yang benar dari keputusan kita nanti, kalau pilih yang lainnya itu menjadi keputusan yang salah. Dengan pemahaman ini, maka saya bisa memilah. Oh, kalau ada persoalan yang seperti ini, saya selalu kembalikan ke regulasi, aturan yang ada, baik itu norma-norma hukum secara khusus maupun norma kebiasaan. Termasuk mungkin norma yang disiapkan pemerintah atau kebiasaan yang ada di sekolah kita mungkin Pak ya. Kebiasaan di sekolah atau aturan-aturan yang sudah dibuat bersama. Ya. Baik Pak Kais, mungkin selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait di mana ada dua kasus yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentu itu kita juga dilema ya. Ada dua persoalan yang kelihatannya itu berseberangan, ya, terutama yang berhubungan dengan kepentingan pribadi dan kepentingan. Iya. Karena kita mengelola orang banyak, tentu saja setiap orang punya keinginan. Jadi yang dasar pertimbangan utama dalam untuk menentukan putusan itu diarahkan kemana adalah pertimbangan komunitas secara keseluruhan, bukan individual. Ya, untuk memperkuat jatuhnya putusan, jatuhnya pilihan terhadap dilema etika ini, maka biasa saya memanggil teman jika diperhadapkan pada masalah yang seperti itu, memanggil teman beberapa orang yang saya anggap mereka bisa membantu saya untuk berpikir, memilih di antara dua pilihan yang ada, minta pertimbangan dasar-dasar seperti apa, sehingga keputusan itu jatuh pada pilihan tertentu. Dan tentu saja itu kita tidak lepas dari regulasi, aturan, norma yang sudah kita pegang di dalam regulasi. Oh ya, jadi intinya bahwa mungkin ya, kita selain ada regulasi, kita mungkin mendengarkan masukan dari teman-teman sejawat atau teman-teman di sekolah Bapak ya, seperti itu. Kemudian mungkin sudah termasuk ini Pak ya, langkah-langkah prosedur yang selama ini dijalankan dalam artinya ketika akan mengambil keputusan, menetapkan keputusan tentang dilema etika, langkah-langkah apa yang Bapak tempuh? Dalam menghadapi dilema etika, kadang kita diperhadapkan pada keputusan insidental dan harus cepat. Dan ada juga
sesuatu yang harus kita putuskan, tapi masih butuh rentang waktu tertentu. Ya, yang paling berat agak ditentukan keputusannya itu adalah pemilihan dilema yang mesti spontan. Butuh penyelesaian saat itu juga. Penyelesaian segera. Nah, kalau misalnya dia butuh waktu lama, ya tentu masih banyak mekanisme lain yang kita tempuh. Misalnya dalam keadaan rapat, bisa kita lakukan itu sebelum mengambil keputusan, atau kelompok-kelompok tertentu saja. Tapi kalau misalnya memang itu barang mendesak, dilema itu harus segera dijawab sekarang ini, maka dasar pertimbangannya adalah norma, regulasi itu yang ada. Saya kira baik sekali ini Pak Kais. Kemudian mungkin hal-hal apa yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang paling efektif itu adalah melibatkan kolaborasi pemikiran. Karena saya merasa bahwa tidak semua aspek kehidupan pengelolaan satuan pendidikan yang saya lakukan sekarang ini itu semata-mata buah pikiran dari saya, tetapi saya sangat butuh pemikiran-pemikiran dari orang lain yang mungkin pada saat itu saya tidak ada dalam pikiran saya. Hal itu sangat menarik dan bagus. Kira itu yang saya mungkin sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Kais ini, bahwa penting memang kolaborasi itu, karena dengan banyak orang banyak ide, banyak masukan, sehingga bisa kita mengambil keputusan yang lebih mungkin lebih baik lagi, lebih efektif. Kemudian mengenai ini Pak, waktunya, maksudnya apakah Bapak punya waktu khusus untuk menangani kasus, atau Bapak begitu ada kasus langsung diselesaikan di tempat, ya, atau seperti saya bilang tadi, ada mungkin disiapkan waktu, misalnya dalam 1 minggu tiap hari Senin ya, kita kumpul untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Yang saya lakukan selama ini tidak ada jadwal penjadwalan khusus. Misalnya hari Senin kita harus membedah ini masalah. Tapi sifatnya insidental. Begitu kita diperhadapkan pada masalah, cari momentum, cari kondisi di mana kita bisa untuk bersama-sama memecahkan kolaborasi. Nah, karena kapan kita menentukan hari tertentu dalam pikiran saya, itu akan bisa jadi itu akan menyebabkan penentukan persoalan. Kalau hari ini ada persoalan Senin misalnya, kita sudah tentukan hari Jumat kita akan memecahkan masalah. Hari Senin ada masalah, Selasa, Rabu, Kamis, ini bertumpuk 4 hari masalah. Bisa makin banyak beban. Jadi kalau seandainya hari ini ada masalah, ada kesempatan cepat. Dengan cepat penyelesaian masalah, kita tidak akan menyimpan masalah. Menyelesaikan. Nah, itu juga ada kesempatan bagi kita untuk merefleksi. Apakah langkah yang kita lakukan itu mampu untuk meredam masalah atau muncul masalah baru? Langsung bisa mungkin kelihatan dampaknya, langsung kita evaluasi. Ya, baik Pak Kais. Kemudian ada enggak di sekolah Bapak yang teman-teman guru mungkin Wakasek yang kita ajak bisa membantu mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya secara khusus tidak ada, cuman saya memandang orang dari kompetensinya, kemudian dari aspek-aspek sosial yang mungkin dia miliki. Ya, sebagai contoh, misalnya ada permasalahan dengan siswa, misalnya ada masalah siswa. Tentu yang paham masalah siswa juga biasanya guru bimbingan. Tapi dalam hal-hal masyarakatan saya biasa berkolaborasi dengan Mas. Tapi dalam masalah-masalah umum itu beberapa orang yang bisa. Ya, termasuk masalah keguruan, masalah pedagogik dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Itu biasanya siapa yang punya pengalaman yang seperti ini, banyak memperoleh informasi. Jadi intinya mungkin bahwa Pak Kais itu dalam menangani kasus melihat dari tupoksi kasusnya apa, kemudian melihat untuk menentukan siapa yang bisa membantu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Saya kira seperti itu.
Baik sekali Pak Kais, sekali lagi terima kasih banyak. Ini yang terakhir masih ada ini Pak Kais. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari penyelesaian kasus yang berbau dilema etika? Pembelajaran yang saya rasakan, yang saya dapatkan setelah mengelola dilema etika dengan metode kolaborasi ini sepertinya yang saya rasakan adalah beban pemikiran saya untuk menyelesaikan masalah di sekolah itu semakin kecil akibat dari bantuan dari tim yang selalu terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah. Kalau dulu sebelumnya itu permasalahan kan ditangani sendiri oleh kepala sekolah, ya itu suatu beban yang berat, tapi dengan melibatkan banyak orang, banyak pemikiran seperti yang kita sama Bapak sampaikan tadi, itu saya kira akan memudahkan, dan itulah yang saya rasakan sekarang. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Kais, luar biasa penanganan-penanganan yang sudah Bapak lakukan. Ini bisa menjadi inspirasi juga bagi saya, ya, walaupun mungkin tidak menjadi kepala sekolah, tapi sebagai guru tentu saya juga pasti ada pengambilan keputusan. Saya bisa banyak belajar dari apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih banyak Pak Kais atas waktunya. Sukses terus dan sehat selalu Pak Kais. Ya.